Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-58 ini kita masih membicarakan tentang industri pengolahan atau manufaktur. Nah, saya ulangi kembali slide yang tadi ada di sesi sebelumnya, tetapi dengan tekanan pembicaraan yang sedikit berbeda. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa industri pengolahan ini porsinya terhadap PDB itu cenderung menurun selama 50 tahun ini. Bukan 50 tahun turun ya. Kalau digambarkan di grafik itu selama 50 tahun, dia mengalami fase kenaikan dari tahun 65 sampai dengan tahun 2000-an, terus naik. Kemudian dari tahun 2002 ke sini, 2003 ya, itu turun. Nah, itu lazim disebut sebagai deindustrialisasi. Karena di textbook itu sudah lama diajarkan bahwa salah satu ciri dari pembangunan ekonomi atau disebut juga transformasi ekonomi dari suatu negara atau perekonomian itu dicirikan oleh meningkatnya porsi industri pengolahan. Masuk akal ya, karena kita definisi industri pengolahan tadi adalah kegiatan ekonomi yang mengubah dengan proses kimia kah, proses fisik kah, dan seterusnya, yang bisa juga dinyatakan memberi nilai tambah pada bahan bakunya pertanian kah, pertambangan penggalian kah, atau yang lain-lain. Maka perekonomian yang mengalami transformasi dicirikan oleh meningkatnya dengan pesat industri pengolahan. Tidak hanya pesat, lebih pesat dari sektor lain. Maka dia disebut perekonomian yang makin terindustrialisasi. Industrialisasi lah. Di banyak kajian lampau, kajian di tahun 80, 70 itu bahkan sering menyamakan antara atau hampir menyamakan antara yang disebut dengan pembangunan ekonomi dengan industrialisasi. Nah, ternyata yang terjadi di Indonesia itu memang berlangsung selama 30-40 tahun ya. Tapi di 20 tahun terakhir kecenderungannya berbalik arah. Perlahan tapi pasti ya terjadi penurunan. Memang penurunannya tidak secepat laju kenaikannya di era Orde Baru, tetapi turun. Bukan berarti industri pengolahannya tidak tumbuh. Industri pengolahannya tumbuh, tetapi tumbuh dengan lebih lambat dibandingkan sektor lain. Ini jadi question mark, jadi tanda tanya besar. Kalau begitu, apakah tidak terjadi pembangunan ekonomi atau industrialisasi? Nah, ya jawabannya adalah yang terjadi memang deindustrialisasi. Nah, belakangan pemerintah dalam 2-3 tahun terakhir, silakan di Google, para pejabat-pejabat terkait, Menko Perekonomian kah, dan beberapa menteri terkait, itu mengatakan bahwa kita menuju negara jasa, misalnya begitu toh. Karena di textbook itu pertaniannya menurun, porsinya ya, pertanian itu tumbuh, porsinya turun, sementara industri pengolahan selain tumbuh lebih cepat, maka porsinya naik. Nah, jasa itu di tengah-tengahnya. Nah, jasa biasanya mengalami peningkatan juga. Secara tenaga kerja, mereka yang bekerja di pertanian, itu pelan-pelan, maksudnya pindah itu belum tentu dia bisa anaknya ya, tapi nanti secara statistik kan terjadi perpindahan dari pertanian ke industri pengolahan, ke industri lah, dan sebagiannya ke jasa. Itu yang disebut industrialisasi, dan itu sempat berlangsung di Indonesia. Tapi tadi sudah saya katakan, silakan ditampilkan kembali Mbak Rahma slide-nya, itu ternyata pelan-pelan turun dalam porsi ya, dalam sumbangannya terhadap PDB. Nah, bagaimana menurut kelaziman di banyak negara? Biasanya disebut negara itu terindustrialisasi ketika dia sudah mencapai lebih dari 35%. Kita nggak sempat. Jadi rata-rata negara maju itu sempat mencapai 35 atau 40%. Dan betul, negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika juga pelan-pelan, Korea nampaknya sudah kelihatan, itu porsinya industri memang turun. Pelan-pelan juga turun. Tapi tadi setelah mencapai 35%, 40%, dan yang lebih penting ada syarat lain, mencapai tingkat kemakmuran yang relatif tinggi. Jadi relatif tinggi artinya ya
PDB per kapitanya kah, kemudian indeks-indeks yang lain terkait dengan kesejahteraan, lalu dia pelan-pelan si industri pengolahan ini tumbuhnya lebih landai. Bukan nggak tumbuh. Nah, yang tumbuh pesat menggantikannya adalah jasa. Jasa, cuma jasanya ini beda nih. Jasa yang menggantikan itu jasa, bukan menggantikan. Jasa yang tumbuh lalu jadi lipat itu jasa yang terkait dengan perekonomian modern, yang terkait industrialisasi. Ya, jasa manajemen, jasa IT, teknologi, dan jasa-jasa lainnya, jasa keuangan. Nah, sehingga ada perpindahan lagi ke situ daya dorong perekonomiannya. Itu industrialisasi yang sehat, gampangannya begitulah. Dan yang penting juga jasanya tersebut bisa diekspor kalau dia punya perbankan yang kuat, punya industri keuangan yang kuat, punya manajemen yang kuat, punya produksi teknologi, jasa teknologinya ya, yang kuat, yang besar, lalu dia bisa ekspor, maka jadi ekspor dia. Jadi jasa yang tradable istilahnya, services yang tradable, jasa yang bisa diperjualbelikan. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia benar terjadi deindustrialisasi, artinya industrinya menurun, tetapi penggantinya yang tumbuh bukanlah jasa yang mendukung industrialisasi, tapi jasa macam-macam. Sehingga disebutnya oleh beberapa kajian disebut deindustrialisasi prematur atau deindustrialisasi yang gagal. Jadi tahap deindustrialisasi itu belum harus terjadi. Kita belum cukup kuat industrinya, belum 35-40%. Dan tadi nanti kuatnya seperti apa, lalu juga kita belum sejahtera negaranya, tiba-tiba pindah ke jasa. Kurang lebih begitu ya, disebutlah dengan nama deindustrialisasi prematur. Nah, mari kita lihat slide yang berikut, yang masih sebagiannya mengulangi yang tadi, tapi dengan penekanan baru. Itu kita sudah tahu tadi dari informasi bahwa industri pengolahan yang kiri itu memang selama 10 tahun, 11 tahun ya dengan 2021 yang belum selesai masih triwulan 3, itu yang biru kan lebih rendah dari yang orange yang pertumbuhan ekonomi kan. Nah, lalu kalau kita lihat triwulanan yang kanan, ya triwulanan juga sama. Maksudnya sama itu nyaris setiap triwulan terjadi ya. Sehingga ini membuat tadi deindustrialisasi itu terjadi. Ini kan dilihat dari nilai PDB tetapnya. Kalau tadi porsi dari PDB harga berlaku. Jadi baik dilihat dari PDB harga berlaku maupun dilihat dari PDB real, itu memang industri pengolahan ini cenderung tumbuh lebih lambat, lebih landai dibandingkan beberapa sektor lain. Terutama dibandingkan rata-rata keseluruhan. Nah, bagaimana dengan pekerjanya? Tadi kan kita juga di sesi sebelumnya sedikit menyinggung soal pekerja, tapi ini kita ingin melihat dalam perspektif yang waktunya lebih panjang, supaya kita tadi membayangkan soal deindustrialisasi kan di slide berikut. Nah, sayangnya memang saya sedikit menyederhanakan, karena harusnya ada perbedaan definisi ya, tahun 2000 sampai 2009 itu data pengertian industri pengolahannya sedikit berbeda dengan data 2010 sampai 2021. Tapi sudah saya cek, perbedaannya tidak signifikan, sehingga untuk melihat kecenderungannya bisa kita pakai. Nah, Anda melihat apa? Coba dilihat di situ bahwa yang orange menunjukkan porsi yang tadi di atas tadi, yang dari 27 menjadi 22, 21, terakhir 19,42% ya di paling ujung kanan itu orange itu, cuma angkanya nggak saya tampilkan. Nah, jadi turun kan, tetapi pada saat yang bersamaan si tenaga kerjanya tetap naik meskipun ada sesekali turun, tetapi secara tren dia naik. Apa artinya? Artinya kan nilai tambah per orang di industri pengolahan itu menurun. Dan ini juga menunjukkan gejala deindustrialisasi. Silahkan diselidiki di negara-negara yang industrialisasinya dan deindustrialisasinya berlangsung sesuai sebutlah sesuai textbook ya, memang secara teoritis begitu. Kita bisa ambil Jepang, kita bisa ambil Jerman, Amerika barangkali sampai tingkat tertentu, dan yang belakangan ya kita bisa lihat Korea, Cina mungkin masih sulit kita analisis. Itu
penurunan porsi industri pengolahan itu diiringi dengan penurunan tenaga kerjanya juga. Porsi ya, dia pindah ke industri-industri baru yang modern tadi. Nah, di sini industri pengolahannya dia tidak banyak mengurangi itu porsinya, masih aja bertahan. Meskipun tadi akibat pandemi sempat merosot, ada gambar biru yang turun lancip itu, turun lebih tajam dari tahun sebelumnya, 2020. Tetapi bagaimanapun industri pengolahan ini menggendong tenaga kerja yang masih besar, artinya produktivitas per orangnya juga menjadi masalah tersendiri. Itu ya. Nah, ini salah satu gejala deindustrialisasi. Nah, berikutnya lagi gejala deindustrialisasi prematur. Saya tambahkan prematur sekarang. Artinya deindustrialisasi prematur, ya namanya juga prematur, belum waktunya udah deindustrialisasi. Itu juga diindikasikan oleh sektor industri mana yang tumbuh. Nah, kan tadi 16 kan. Nah, 16 itu menurut kajian secara umum ya, tentu dalam beberapa kasus pabrik tertentu ya ada yang berbeda, tetapi secara umum dikelompokkan menjadi 3, ada teknologi rendah, menengah, dan tinggi. Jadi itu bisa ada rinciannya. Teknologi rendah itu antara lain kebanyakan di industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, kayu, furniture, masuk akal ya. Nah, jasa reparasi itu adalah industri yang dianggap memakai teknologi rendah, sedangkan yang menengah itu batu bara dan penghilangan migas itu masih menengah. Industri karet, barang dan karet dari plastik, karet dan plastik itu juga menengah. Lalu barang galian bukan logam, logam dasar itu juga menengah. Nah, yang tinggi itu industri kimia, farmasi, lalu industri alat angkutan ya, memproduksi mobil ya, motor, industri mesin dan perlengkapan, industri komputer itu teknologi tinggi. Apa yang kita dapatkan ini saya gambarkan dari posisi 10 tahun. Tentu menarik kita menggambarkan dari tahun 2000 atau tahun 1990, tapi hati-hati tadi ya, yang tahun 2010 dan tahun 2000 dan 1990 bukan 17 sektor tetapi 9, sehingga kita harus melakukan pencermatan untuk mengelompokkannya. Nah, yang menarik adalah selama 10 tahun terakhir itu teknologi rendah itu meningkat porsinya. Jadi secara total kan 100% industri pengolahan itu. Porsinya industri teknologi rendah itu meningkat dari 46,51% menjadi 54,43%. Tadi kan kita sudah belajar di atas. Yang paling terutama adalah makanan dan minuman kan, yang mencapai 35% dari 54,43 itu. Bukan dari 54,3 ya. 35 ditambah lain-lain jadi 54,43. Bertambah 7,91%. Nah, sementara yang teknologi tinggi cenderung stagnan, turun sedikit. Nah, yang menengah turun. Nah, ini juga dianggap merupakan gejala deindustrialisasi. Kalau deindustrialisasinya benar, teknologinya makin tinggi, yang paling banyak berkembang ya tentu selalu ada teknologi rendah karena memang dibutuhkan untuk jenis industri tertentu. Tetapi kecenderungan negara yang memiliki perjalanan industrialisasi yang menguntungkan, yang baik, yang sesuai kebanyakan textbook, itu tadi teknologi tingginya meningkat dan lalu berlanjut kepada jasa yang juga jasa modern dan jasa yang bisa diekspor. Nah, kita di sini teknologi rendahnya yang meningkat. Perkara nanti otoritas menjelaskan bahwa kita prioritas adalah makanan dan minuman. Nah, itu namanya penjelasan post factum, sudah terjadi. Ya kayaknya makanan dan minuman memang adalah karena kreativitas dan upaya rakyat dan dunia usaha ya. Bukan karena rencana strategis sebetulnya menurut saya ini. Ya silakan kita kaji nanti. Ini ciri dari deindustrialisasi prematur. Nah, kita lihat lebih detail dari industri makanan dan minuman itu, salah satu dari yang 54,43 itu. Itu tadi kita sudah belajar di tahun 2021 dia sampai 34,5% ya. Ini kita lihat pertumbuhannya saja, yang biru itu PDB harga konstan ya. Ini saya sengaja bolak-balik supaya kita makin akrab. Kadang kita pakai PDB harga berlaku ketika kita ingin menunjukkan struktur. Kita memakai PDB harga konstan ketika kita ingin melihat pertumbuhan dan perubahan produksi realnya. Nah, ini yang biru ini produksi dalam harga konstan. Nah, sehingga dari tahun ke tahun itu dapatlah angka pertumbuhannya. Nah, sepintas saja lihat 10%, 10%, 9,5%, 7,5%, 8,3%. Sebelum pandemi ya, kita bisa bayangkan kan,
pertumbuhan ekonomi hanya 4,6, 5,5, 5,2, lalu rata-rata 5 di 5 tahun terakhir sebelum pandemi. Nah ini kan berarti di atas. Jadi pertumbuhan industri makanan dan minuman itu di atas pertumbuhan ekonomi. Dan ingat juga, tadi kita pertumbuhan industri manufaktur keseluruhan atau industri pengolahan keseluruhan sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi padahal di dalamnya ada makanan dan minuman. Jadi saya ulangi ya, industri pengolahan sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi, padahal dia ada di dalam pertumbuhan ekonomi itu karena satu dari 17 sektor. Kemudian industri makanan dan minuman ini di dalam industri pengolahan tadi. Nah, tumbuhnya lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Berarti kita bisa bayangkan beberapa subsektor lain industri pengolahan itu pasti tumbuhnya lambat karena itu ditopang oleh makanan dan minuman. Nah, dalam konteks deindustrialisasi, tadi ini menggunakan teknologi rendah ya. Nah, dan yang lebih penting sebetulnya apakah ini terencana? Kalau memang kurang terencana akibat dinamika saja, berarti kan memang kita agak serius masalah industrialisasi kita dan deindustrialisasi kita ini. Untung saja kita diselamatkan oleh kreativitas rakyat dan memang ini juga harus kita akui beberapa korporasi kita dalam industri makanan dan minuman sudah menjadi pemain dunia ya. Kalau saya tidak salah di belakangan ini industri mie instan kita tuh nomor 1 di dunia, sudah melewati Korea dan Jepang yang sebetulnya asal muasalnya kan. Ini para pembelajar saya ini juga tukang makan Indomie kelihatannya. Nah, dulu kalau kita mau membandingkan, sebelumnya itu waktu 9 sektor dia gabung jadi 1 ya. Jadi waktu 17 dipisah sektor industri makanan dan minuman dengan pengolahan tembakau ya, terpisah. Jadi kan tadi ada versi tahun 2000 sampai 2009 bahkan dari tahun 1990, lalu versi 2010 ke sini, versinya data BPS tentu dengan penjelasan ya mereka. Nah saya coba gabungkan makanan, minuman dan pengolahan tembakau itu sebenarnya kalau sekarang 2 subsektor di slide berikut Mbak. Saya gabungkan. Nah, kenapa? Karena saya ingin kembali menekankan soal deindustrialisasi itu masalahnya kan, karena dua-duanya ini adalah industri berteknologi rendah dan jangan lupa pengolahan tembakau udah gampangannya rokok lah, apa pabrik rokok, ya kan? Nah, kita tumpuannya memang itu makanan, minuman dan pabrik rokok kurang lebih ya. Bagaimana porsi dalam industri pengolahan di tahun 2029 ya ketika terjadi industrialisasi masih berlangsung dia turun 25,38 di tahun 2004 itu. Kemudian di 2009 masih 28, naik lagi 28,45. Jadi ini bukan soal Pak Jokowi saja ya, ini memang trennya sudah terjadi. Tetapi di era Pak Jokowi itu luar biasa peningkatannya ya, melesat ya. Jadi makanan, minuman dan tembakau jadi dua sektor ini. Porsinya naik. Jadi kalau berdua itu sudah di tahun 2020 sudah 38,88%, hampir 40% dari total industri. Itulah yang tumbuh industri kita. Nah, itu pertumbuhannya juga di gambar hitam itu, yang abu-abu saya kasih angka. Itu kan angkanya 10, 9, 7,36, bahkan jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Ini sudah ditambahkan ya, makanan minuman tambah tembakau. Sebenarnya tembakau lebih lambat daripada makanan dan minuman. Tapi digabungkan ya tetap tinggi. Ya, ini untuk menekankan kembali bahwa inilah wajah industrialisasi kita. Nah, ada lagi kelompok sektor industri yang lain, yaitu pakaian tekstil dan pakaian jadi, lalu barang kulit dan alas kaki ya. Jadi sekarang dibagi 2 ini. Ini terdiri dari 2 juga, tekstil dan pakaian jadi serta barang kulit dan alas kaki. Nah, sekarang jadi 2 dulu, 1 ini satu. Jadi saya sambung. Sambung itu maksudnya data yang terkini 10 tahun saya olah, saya tambahkan sehingga tadi sama dengan sebelumnya tadi, sehingga saya jadi Anda kalau masuk ke web BPS ya nggak dapat yang sudah diolah begini, Anda harus mengolah sendiri. Nah, saya hanya ingin menunjukkan kecenderungan deindustrialisasi karena ini juga adalah yang menggunakan teknologi rendah juga, dan bukan berarti tekstil, barang kulit, alas kaki itu tidak penting ya. Ini kita untuk menggambarkan kondisi industri kita gitu, kemana arah industrialisasi kita. Nah ini digabungkan memang fluktuasi ya, bahkan sempat turun ya tekstil pakaian jadi kulit dan alas kaki ini.
Nah, cuma di era Pak Jokowi 3 tahun sebelum pandemi, 2017, 18, 19, melesat. Ini juga ada kaitannya dengan ekspor ya, karena permintaan ekspor terhadap barang-barang ini juga naik. Nah, di sini juga kalau kita mau studi lanjutan juga menarik. Mengapa kita di beberapa barang yang berteknologi rendah malah bisa bersaing dan mungkin cenderung meningkat. Bisa jadi karena hal-hal itu ditinggalkan oleh banyak negara pesaing kita. Bisa saja begitu. Tapi persoalan yang lebih serius adalah apakah kita terencana dan apakah pasar kita memang sudah diidentifikasi sehingga kita mengambil segmentasi tertentu. Kalau cuma untung-untungan ya hanya saja memang bangsa ini sering beruntung ya. Jadi ketika ekspor kita dikhawatirkan, tiba-tiba harga komoditas naik dan seterusnya. Nah, dalam konteks tekstil, barang kulit, dan alas kaki ini faktanya begini. Cuma ketika pandemi, ya ini menunjukkan juga memang ini permintaan ekspor juga kena ya, karena negara-negara lain mungkin menunda atau tidak mengkonsumsi. Beda sekali dengan batubara dan migas, itu mungkin pengurangannya tidak setajam urusan ini. Nah, maka 2020 dia merosot. 2021 tadi saya sudah cek, kelihatannya juga akan masih tumbuh kontraksi atau hanya di kisaran 1%. Belum diolah. Ini yang berteknologi rendah ya. Nah, lalu tadi batu bara dan penghilangan migas sudah kita singgung. Kita ambil lagi, kita ulang lagi untuk memperlihatkannya dari tahun 2010 sampai 2021 ya, dan menurun tadi. Dan Anda jangan confuse ya dengan berita-berita sedang naiknya harga batu bara, harga komoditas migas. Ya itu adalah harga, berarti kan buat perusahaan dikalikan jumlah jualannya, meningkat dia. Sedangkan negara menerima pajak maupun bagi hasilnya juga bisa meningkat. Kalau dalam rangka industri, pajak ya. Nanti kalau bagi hasil di pertambangan dan penggalian, ini mulai kita harus lebih teliti ya. Ketika kita bicara industri batu bara dan penghilangan migas, nggak ada soal bagi hasil. Ketika bicara bagi hasil itu ketika sektor pertambangan dan migas, pertambangan dan penggalian, maaf, ini penghilangan dan industri batu bara. Jadi ini khusus pengolahannya. Kita tadi itu lihat biru itu garisnya, itu PDB harga konsan ya. Nah, itu kan stuck dan bahkan sedikit turun. 2020, 2021 jangan diambil patokan kan itu baru sampai September batangnya. Cuma kalau pertumbuhannya saya hitung dari 9 bulan yang sebelumnya juga. Jadi itu benar pertumbuhannya, tapi birunya masih menunggu 3 bulan. Nah, apa yang kita lihat? Ya segitu aja, bahwa batu bara dan penghilangan migas itu sering kontraksi dari tahun sebelumnya, merosot. Ya nggak tahu nanti kalau semua pabrik kilang itu rencana pengembangan kilang, perbaikan kilang, dan seterusnya itu seperti kuliah kita terdahulu, itu berhasil, bisa jadi ini meningkat. Dan jangan lupa kita juga selain mengkonsumsi juga bisa mengekspor dalam konteks ini. Nah, yang jelas ini tetap saja nilainya segitu, tidak banyak meningkat. Nah, lalu yang menjadi primadona baru di industri yaitu industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Kalau kita lihat nilai tambahnya memang meningkat di 2019, sudah meningkat sebelum pandemi. 2020 meningkat lagi. 2021 yang biru itu belum ukuran ya, dia akan naik juga lebih dari 2020 karena itu baru sampai 9 bulan September. Nah, sedangkan angka 10,09% pertumbuhannya itu dari 9 bulan dari waktu yang sama di tahun 2020. Jadi ini trennya memang luar biasa. 2019, 2020, 2021 itu kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sangat pesat. Setelah sebelumnya sempat redup ya di 2017 dan 2018. Sebelumnya masih bagus, itu rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi, hanya di 2 tahun itu merosot. Nah, ini naik. Nah, dengan demikian memang bisa jadi ini adalah salah satu yang di depan bisa kita andalkan. Terlepas dari banyak kontroversial dari diskusi soal farmasi ya, tetapi kita bacanya secara keseluruhan, tidak dalam rangka soal COVID saja, tapi industri kimia keseluruhan, industri farmasi, obat tradisional juga makin menjadi primadona dalam produksi ya, dan juga ekspor. Dan dalam konteks ini nanti kita juga akan ada sesi BUMN. Sebelum banyak dicampuri secara politik, industri BUMN yang bergerak di bidang kimia, farmasi adalah BUMN yang sangat sehat. Tapi belakangan memang ada banyak masalah. BUMN ini tidak semata-mata bisnis soalnya.
Nah, tapi bagaimanapun ini memang harus diakui menjadi salah satu sebutlah primadona atau fenomena baru di fenomena yang mungkin perlu diseriusi oleh pemerintah atau oleh otoritas. Tapi sekali lagi terencana atau tidak. Dan kalau karena pelakunya ini banyak juga yang BUMN, BUMN-nya dibenahi tidak untuk konteks mendorong PDB di sektor ini semakin cepat dan juga nanti mendorong kepada ekspor. Kurang lebih begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa salah satu lah. Nah, lalu saya kutipkan saja untuk menunjukkan lagi di industrialisasi. Itu maaf tadi yang kimia tadi juga tetap harus kita ingat, tenaga kerja yang terserap di sana itu tidak cukup banyak. Bukan berarti lalu si kimia, farmasi tradisional itu, kalau tradisional mungkin banyak ya, dipaksa menyerap banyak, tapi maksudnya kita sebagai pembelajar ekonomi jadi paham, kalau kita mengembangkan itu, berarti kan harus ada rencana juga tentang bagaimana menyerap pertumbuhan tenaga kerja. Itu caranya berpikir sebagai pembelajar. Umpama kita ini seolah-olah diberi mandat lah untuk kajian lalu memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, kita melihatnya tidak bisa sebagai pebisnis ya. Kalau bisnis boleh saja kan dia usaha bahkan sub sektor, bahkan peluang apapun dia bisa kembangkan, tetapi kita sebagai pembelajar ekonomi keseluruhan kita melihat bahwa ini akan bermasalah di tenaga kerja, bukan dianya yang dipaksa untuk menyerap tenaga kerja nanti nggak efisien. Jadi berarti perencanaan perekonomian dan dalam konteks industrialisasi harus memperhatikan semuanya. Karena itu yang tidak sempat saya sajikan datanya, itu dimanapun negara yang industrialisasi, yang penduduknya banyak, jadi penduduknya banyak berarti bisa Jepang, Amerika, Korea Selatan, dan mungkin Cina, itu mesti didahului oleh perbaikan sektor pertanian secara signifikan. Jadi ibaratnya orang itu bempernya ada, jadi ada kecukupan pangan, orang tumbuh dengan fisik yang sehat, otak-otak yang cerdas gitu karena pertanian termasuk perikanannya baik, kesejahteraan juga tidak buruk-buruk amat meskipun petani tidak kaya tetapi tidak miskin dalam konteks dia diseriusi oleh suatu negara, oleh suatu pemerintah suatu negara. Nah, lalu industrinya meningkat. Nah, industrinya meningkat dengan benar, lalu pelan-pelan nanti beralih kepada jasa yang modern. Nah, itu kan gampangannya. Maka jadilah kita negara maju. Nah, tetapi Indonesia sekian puluh tahun belum bisa, lalu disebutlah middle income trap. Jadi kita terjebak di negara berpendapatan menengah bawah. Ada sih temennya banyak negara yang teman kita. Tapi ya jangan ikutan temen yang nggak naik kelas dong. Ya ikut yang belajar dari yang naik kelas. Nah, maka deindustrialisasi ini menjadi serius dalam konteks itu. Nah, saya sajikan untuk menunjang argumen-argumen di atas tadi adalah kajian dari Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian ini membuat tim, lalu melakukan kajian. Sayangnya kajiannya 2019 ya, dan ini laporannya di akhir 2019, berarti kajiannya di pertengahan dan di awal 2019. Saya kutipkan saja. Ini tim itu mengkaji beberapa industri dengan cara mengunjungi, mengambil datanya, memeriksa, wawancara, dan seterusnya. Saya baca laporannya, ya lumayan lah. Sayang, memang itu kan biasanya adalah laporan dari tim kepada otoritas untuk dipublikasi. Nggak tahu sekarang masih ada nggak, ini saya setahun yang lalu. Berdasarkan hasil kajian dari sektor industri tekstil, kimia, dan makanan minuman, kata tim itu, pengguna energi terbesarnya itu boiler. Ya. Jadi ya industri yang tetap berbasis seperti itu. Bahkan disederhanakan ya ada aspek batu bara dan seterusnya. Nah, di hulu tekstil, kompresor di industri hilir, motor listrik di industri kimia, dan chiller di industri makanan dan minuman. Ini dia didefinisikan lah. Dan dari kunjungan mereka, itu rata-rata peralatan berusia lebih dari 10 tahun. Nah, gitu ya. Bukan teknologi yang bisa bersaing lah untuk efisien dan seterusnya. Jadi masalah kan kelihatan di mikronya ini. Nah, lalu si tim kajian ini merekomendasikan bahwa dari penelitian mereka ini memang harus ada peningkatan pengetahuan pegawai. Lalu dia menekankan betul tidak efisienan energi tadi, baik karena soal penggunaan teknologi maupun bahan bakar energinya. Samping itu juga pada aspek sumber daya manusianya menurut tim itu masih tidak diarahkan kepada manajemen energi yang efisien. Nah, lalu
kajian ini dalam konteks pasar juga mengatakan bahwa pasar dalam negeri ini lebih di dalam negeri ini sulit berkembang. Pertama juga selain karena daya beli, juga aspek persaingan dari impor ya. Nah, sementara untuk ekspor mereka ya relatif kalah bersaing. Tentu tidak seluruhnya kalah ya, makanya tadi kita bisa ekspor masih kan. Tetapi gampangannya tim ini melihat bahwa ini tanda petik ya kita termasuk tidak banyak berkembang dalam hal tekstil ini. Dan dulu kita termasuk pemain tekstil yang besar ya, termasuk yang gede lah di dunia. Sekarang sedikit bermasalah, bukan sedikit bermasalah, dan seterusnya. Nah, dia menyarankan juga tim kajian ini bahwa ini tidak bisa dipecahkan hanya semata-mata di dalam tubuh dunia usaha, apalagi itu perusahaan kelas menengah saja, tetapi harus ada bantuan. Bantuan itu artinya pemerintah bisa melewati lembaga riset atau ada fasilitas khusus untuk memberi kredit terhadap penggantian mesin dan seterusnya, atau penggantian teknologi. Tapi kelihatannya tidak cukup hanya dengan soal kredit ya, tetapi memang ketersediaan, kajian dan seterusnya yang tidak bisa dibebankan kepada pelaku usaha bersangkutan. Kalau dibebankan ke mereka, akhirnya perusahaan-perusahaan yang besar saja yang bisa, dan dengan demikian akan membuat konsentrasi industri makin kuat. Jadi industri makin terkonsentrasi, pelaku tetap banyak, tapi kebanyakan ya yang kecil-kecil, lalu di tengah relatif kosong. Nah, kemudian yang di atas nggak banyak, tapi porsinya besar. Jadi itu juga sebuah kajian yang serius ya, tapi tidak dari kajian ini. Saya tambahkan saja, saya pernah baca buku seperti di Korea, di Jepang itu dulu perkembangannya itu kayak piramid gitu ya. Jadi kalau dibagi 3 gitu, yang atas, tengah, bawah itu berjalan harmonis, bukan harmonis ya, sinergis lah, karena memang alamiah dia begitu. Sehingga yang tengah ini adalah penghubung, karena tadi kan industri pengolahan ini banyak hal yang saling berkait. Nah, ketika yang tengah ini lowong, karena tadi dia tidak mampu dengan semata-mata sumber dayanya sendiri terhadap teknologi. Kalau yang bawah kan wajar, dia memang dia akan lebih luas, lebih fleksibel terhadap perkembangan, tapi ya segitu. Nah, yang atas itu cenderung orangnya, pelakunya mungkin menyedikit atau setidak-tidaknya tidak banyak, tetapi porsi terhadap industrinya sangat besar. Ini bisa tidak sehat juga, karena lalu tidak terjadi banyak hal yang membuat secara keseluruhan industri kita menjadi tidak efisien, karena tidak bersambung antara yang tengah, atas, dan bawah. Nah, mudah-mudahan kajian saya ini, kuliah saya ini memberikan gambaran secara umum kepada kawan-kawan pembelajar ini, untuk kita sama-sama belajar lebih jauh bahwa salah satu masalah besar ekonomi Indonesia adalah terjadinya deindustrialisasi prematur. Kajian kita baru sekedar memberikan big picture ya, gambaran umum saja tentang fenomenanya. Masalah-masalahnya ada di detail. Meskipun tadi saya sudah singgung-singgung, itu ada aspek institusional ya, ada aspek kebijakan pemerintah, ada aspek persaingan dunia, ada aspek perkembangan teknologi. Dan dalam konteks perkembangan teknologi ini kita jangan lupa juga bahwa kita tidak mungkin terus-menerus hanya apalagi membeli dari teknologi orang, tetapi mestinya anak bangsa ini juga melakukan riset, kajian, dan seterusnya. Jadi panjang kan? Jadi kajian itu adalah sesuatu yang mutlak untuk pengembangan lebih jauh dari sebuah negara, dan dalam kajian kita ini dalam konteks industrialisasi. Demikian, lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.